Tragedi drag race maut di Kota Mobagu, polisi periksa 15 saksi. Polda Sulsel gagalkan peredaran sabu dan cairan sintetis. Belasan ribu warga di Gorontalo krisis air bersih dan lahan pertanian mengering. Selamat pagi saudara, kita jumpa kembali dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Ajang balap mobil dan motor bertajuk Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Minggu 8 Agustus berujung maut. Mobil salah satu pebalap hilang kendali saat melaju menuju garis finish dan menabrak kerumunan penonton. 7 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 8 korban lainnya menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Beginilah rekaman video amatir warga detik-detik insiden mobil pembalap yang menabrak kerumunan penonton. Terjadi di sirkuit non-permanen Jalan AP Mokoginta, Desa Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Dalam rekaman terlihat sebuah mobil balap dengan kecepatan tinggi menuju garis finish, namun saat memasuki area garis finish, mobil diduga hilang kendali dan kemudian menabrak ke arah kerumunan penonton. Akibatnya sejumlah penonton yang berada di sekitar lintasan langsung tertabrak. Belasan korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit, yakni Rumah Sakit Mononimpa dan Rumah Sakit Popundayan untuk mendapatkan pertolongan medis. Berdasarkan informasi sementara, 7 orang meninggal dunia dalam insiden ini, sementara 8 korban lainnya masih menjalani perawatan. Atas peristiwa ini, pihak panitia menyatakan akan bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada para korban, baik korban meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka-luka. Bisa ceritakan sedikit Pak, gimana kronologi kejadian ini Pak? Ini kami sudah serahkan ke petugas kepolisian, jadi nanti akan dijelaskan pada saat konferensi pers ya. Terus dari panitia sendiri bertanggung jawab seperti apa Pak? Ya, kami seperti ini kan, kami ada di sini dan kami akan kunjungan ke ini dan akan memberikan bantuan duka yang di 5 korban ini. Dan mana yang sudah meninggal juga, yang masih dirawat juga akan kami ini, ya, gitu ya. Berarti panitia akan tetap bertanggung jawab Pak? Bertanggung jawab sekali panitia. Sirkuit yang digunakan merupakan lintas non-permanen dan berada di kawasan pemukiman warga. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko keselamatan penonton ketika kendaraan balap kehilangan kendali. Kepolisian Polres Kota Mobagu masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, termasuk memastikan aspek keselamatan dan kelayakan penyelenggaraan kegiatan balap tersebut. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, pasca kecelakaan mobil pembalap yang menabrak kerumunan penonton dan menewaskan 8 orang serta melukai 9 lainnya, Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis atau TAA. Teknologi ini digunakan untuk merekonstruksi kecelakaan secara digital dan membantu penyidik mengungkap secara lebih akurat rangkaian peristiwa kecelakaan. Tim Subdit Lakadit Gakum Korlantas Mabes Polri bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kecelakaan mobil pembalap yang menabrak kerumunan penonton dan menewaskan 8 orang serta melukai 9 orang lainnya di lokasi kejadian. Olah TKP ini dilakukan dengan menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis atau TAA, diantaranya laser scanner serta drone untuk memetakan kondisi lokasi kecelakaan. 2 perangkat laser scanner ditempatkan di sejumlah titik penting lintasan, mulai dari area start, titik finish, hingga lokasi mobil pembalap menerobos pembatas dan menabrak kerumunan penonton. Sementara itu, drone diterbangkan menyusuri lintasan drag race untuk merekam kondisi lokasi secara menyeluruh. Teknologi Traffic Accident Analysis memungkinkan petugas merekonstruksi kondisi lintasan secara digital, termasuk posisi kendaraan, titik benturan, hingga lokasi para korban kecelakaan terjadi, tidak terkecuali dengan kecepatan kendaraan.
Penggunaan teknologi ini dilakukan untuk membantu Polda Sulawesi Utara dan Polres Kota Mobagu mengungkap secara lebih akurat kronologi kecelakaan yang terjadi saat ajang balap berlangsung secara visual 3 dimensi, sekaligus mendukung proses pembuktian dalam perkara tersebut. Tim TAA yang oleh perintah Bapak Kakor Lantas diturunkan dari Jakarta ke sini untuk bantu Polda Sulawesi Utara, khususnya Polres Kota Mobagu untuk mengungkap kasus kecelakaan yang ada di event teknis ini. Ini adalah metode ya secara ilmiah untuk mengungkap ya kejadian sebelum, saat kejadian dan pasca secara visual 3 dimensi. Ini nanti yang hasil yang didapatkannya maksimal 24 jam. Olah TKP berbasis teknologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran visual yang lebih utuh serta detik-detik terjadinya kecelakaan sehingga penyidik dapat memastikan faktor penyebab serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam insiden ini. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, penanganan kasus kecelakaan maut dalam ajang drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara kini ditarik ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut. Dari kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan membeberkan penarikan penanganan perkara tersebut dilakukan atas perintah Kapolda Sulut. Sebelumnya, kasus yang terjadi pada 9 Agustus 2026 itu telah ditangani Polres Kota Mobagu. Menurutnya, penyidik Polres Kota Mobagu telah menerbitkan laporan polisi model A pada hari kejadian. Sehari kemudian, perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Hingga kini, sebanyak 15 orang telah diperiksa sebagai saksi. Mereka berasal dari berbagai pihak, diantaranya panitia, pelaksana kegiatan, korban, masyarakat, serta petugas keamanan. Polda Sulut juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Proses tersebut turut melibatkan Ditreskrimum dan tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri untuk menganalisis kondisi lintasan serta kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Dengan menerbitkan LP model A dan kemudian di tanggal 10 sudah langsung dinaikkan sidik. Dalam penyidikan ini sudah memeriksa sebanyak 15 orang, ya, terdiri dari panitia, kemudian pelaksana, ya, kemudian juga ada dari korban, kemudian ada juga dari masyarakat, ya, kemudian juga ada dari panitia keamanan. Kasus ini atas perintah Bapak Kapolda hari ini akan dilaksanakan penarikan yang akan ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum. Terkait dugaan kelalaian dalam peristiwa tersebut, Kabid Humas menyebut penyidik menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau meninggal dunia. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri mengungkap sejumlah temuan penting dalam penyelidikan kecelakaan maut di ajang drag race Kota Mobagu. Hasil analisis di lokasi kejadian menunjukkan mobil yang dikendarai pembalap melaju dengan kecepatan sangat tinggi sebelum kehilangan kendali dan menabrak sejumlah objek di sekitar lintasan. Katim TAA Korlantas Mabes Polri AKBP Sandi Wetyanoe membeberkan kesimpulan tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan kondisi lintasan. Tim Korlantas Polri juga menemukan bekas pengereman pada sistem rem serta mengukur jarak pengereman atau skid mark di lintasan. Dari analisis tersebut, penyidik dapat memperkirakan kecepatan kendaraan ketika melewati garis finish, jarak pengereman, hingga titik ketika kendaraan mulai tidak dapat dikendalikan. TAA juga menemukan adanya drifting dan kondisi kendaraan yang tidak terkendali setelah melewati garis finish. Meski demikian, penyebab pasti kendaraan kehilangan kendali masih akan didalami penyidik Polda Sulut. Kami akan kembali lagi kepada aturan yang diterbitkan oleh IMI, di mana dalam aturan tersebut kami temukan bahwa lintasan sepanjang 201 meter, jarak rehat atau reduction speed atau jarak pengereman yang disediakan itu sudah dikali 2, 402 plus ditambahkan 18 meter sehingga menjadi total 420 meter kendaraan dari kecepatan tinggi
hingga mencapai kecepatan paling rendah atau kondisi aman. Untuk terkait dengan kegiatan drifting atau drag race itu kembali lagi dari KIS-nya atau kartu izin start, nanti menjadi kewenangan dari penyidik Polda Sulut yang untuk mendalami. Tim TAA menjelaskan berdasarkan aturan perlombaan yang menjadi rujukan, lintasan balap memiliki panjang 201 meter. Sementara itu area perlambatan atau pengereman disediakan dengan total panjang sekitar 420 meter. Terkait aksi drifting setelah garis finish, pihak TAA menyatakan hal tersebut perlu dikaitkan dengan aturan perlombaan dan kartu izin start yang digunakan peserta. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jadi kurir narkoba BNNP Sulut ringkus pasutri asal Bolsel. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara berhasil menangkap sepasang suami istri asal Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan yang diduga menjadi kurir narkoba. Barang bukti berupa sabu kemudian dimusnahkan melalui apel pemusnahan di kantor BNNP Sulut Senin pagi. Polisi menangkap pasangan suami istri yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 14,8 gram. Pasangan berinisial IB dan HM itu ditangkap di sebuah rumah di Desa Pantadia, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pada tanggal 5 Juli 2026 lalu. Berdasarkan keterangan petugas, narkoba jenis sabu ini didapati dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diambil oleh salah satu tersangka menggunakan taksi gelap. Hasil barang bukti berupa sabu ini kemudian dimusnahkan Kepala Badan Narkotika Nasional, Brigjen Pol Jemi Suwatan bersama jajaran, melalui apek pemusnahan barang bukti di halaman kantor BNNP Sulut. Pemusnahan barang bukti ini pertama memang hasil dari pengungkapan kasus yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 5 Juli 2026. Kemudian proses penegakan hukum dan untuk memastikan bahwa rangkaian kegiatan proses penyidikan bisa berlangsung dengan baik, kemudian terkait dengan barang bukti bisa diamankan sesuai ketentuannya, maka sebagian memang kita laksanakan pemusnahan. Kedua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, subsidiar pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2023 dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggagalkan peredaran sabu seberat 2,5 kg dan 5,6 liter cairan sintetis. Pengungkapan kasus peredaran sabu seberat 2,5 kg dan 5,6 liter cairan sintetis dilakukan selama periode Agustus 2026. Dari kasus ini, polisi menahan 16 pelaku. Terdapat 2 kasus yang memiliki barang bukti yang cukup besar, yakni pengungkapan kasus pada 4 Agustus 2026, di mana polisi menyita sabu seberat 2 kg, dan sehari setelahnya dengan barang bukti 5,6 liter cairan sintetis. Kemudian pasal yang kita terapkan secara umum yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup, kemudian paling singkat 6 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Saudara, mencegah peredaran narkoba, Polda Sulawesi Tenggara menggelar tes urin kepada ratusan karyawan PT Gerbang Multi Sejahtera, sebuah perusahaan tambang di daerah itu. Dari hasil tes urin dipastikan seluruh karyawan PT Gerbang Multi Sejahtera bebas dari narkoba. Tes urin ini juga menjawab tuntutan warga yang sebelumnya berunjuk rasa mendesak tes urin di perusahaan tersebut.
Sebagai institusi penerima wajib lapor, bisa juga ke Rumah Sakit Bayangkara. Tes narkoba bagi karyawan tambang ini digelar Polda Sulawesi Tenggara, PT Gerbang Multi Sejahtera di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sebelum dilakukannya tes urin, terlebih dahulu Badan Narkotika Nasional Kota Kendari menggelar sosialisasi kepada karyawan tentang bahaya narkoba. Tes urin dan sosialisasi bahaya narkoba merupakan bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki resiko kerja tinggi. Yang pada hari ini kita telah melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan tes urin kepada karyawan PT Gerbang Multi Sejahtera. Tujuan utama kami ini bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan tidak ada peredaran narkoba di dalam kegiatan penambangan di wilayah IU PT Gerbang Multi Sejahtera. Ya, kita sesuai dengan SOP yang ada berdasarkan permintaan dari PT GMS. Saya ucapkan pada kesempatan ini terima kasih atas dari BNN Kota Kendari, Kasat Narkoba Polres Poncel dari GMS sendiri karena adanya kemauan untuk sebelum sampaikan tadi pencegahan pemberantasan perjalanan narkoba dan karyawan PT GMS ini. Dari hasil pemeriksaan tes urin dipastikan seluruh karyawan dinyatakan negatif dari narkoba. Sylvian Zakia, Kompas TV Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saudara, polisi melakukan olah TKP pasca penembakan di pintu masuk Festival Budaya Lembah Baliem. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota KKB. Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyelidiki penembakan terhadap 2 warga sipil di pintu masuk utama Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB, Kampung Walesi, Distrik Walesi, Jayawijaya, Papua Pegunungan pada 8 Agustus lalu. Penembakan saat kedua korban, LMO dan S, berada di dalam kendaraan untuk mengantarkan makanan ke lokasi festival. Keduanya terluka setelah kendaraan ditembak dari arah samping. Korban kemudian mendapatkan perawatan di RSUD Wamena dan dalam kondisi sadar. Hasil olah TKP pada kendaraan petugas menemukan 3 bekas tembakan, masing-masing 2 pada pintu pengemudi dan 1 pada bagian kap mesin. Petugas juga mengamankan 4 serpihan proyektil, 8 selongsong pin kaliber 5,56 mm, 1 lembar jaket, serta 1 proyektil GLM. Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah melaksanakan olah TKP di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bekas tembakan dan serpihan proyektil pada kendaraan yang ditumpangi oleh korban. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian, di antaranya yaitu 8 butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 1 buah jaket, 1 buah proyektil GLM, serta 4 serpihan proyektil yang ditemukan di kendaraan korban. Berdasarkan pendalaman awal dan informasi di lapangan, polisi menduga penembakan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodam 3 Ndugama, Derakma, pimpinan Egyanus Kogoya. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Meski demikian, keterlibatan EG dan PN masih dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan keduanya berdasarkan hasil olah TKP, keterangan saksi, dan korban, serta barang bukti yang diamankan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 1 unit sepeda motor yang terparkir di depan sebuah toko digasak maling. Saat itu korban pemilik motor mau mengunjungi pacarnya. Aksi pencurian sepeda motor di Kota Gorontalo ini pun terungkap melalui rekaman CCTV atau kamera pengawas. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di depan sebuah toko di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo. Pria yang saat itu bertujuan mendatangi sang pacar di sekitar lokasi kejadian mengubah niatnya saat melihat sebuah motor yang terparkir dengan kunci yang masih terpasang. Setelah memastikan lokasi dalam kondisi aman, pelaku langsung membawa kabur 1 unit sepeda motor.
Dari rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya saat sedang tertidur pulas. Jadi tersangka ini sengaja datang ke wilayah TKP untuk menemui pacarnya. Pada saat dilihat ada kendaraan bermotor parkir, niat pelaku ataupun kesempatan mulai timbul. Jadi cara mencurinya ini karena kuncinya itu tergantung di motor sehingga didorong saja motornya. Jadi untuk pengungkapan kasus ini oleh tim URC Satreskrim kurang dari 2 kali 24 jam setelah waktu kejadian. Kini pelaku telah ditahan di Polresta Gorontalo Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sorotan lain terkait Salahi izin tinggal, Imigrasi Makassar amankan 9 WNA akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, Imigrasi Makassar mengamankan 9 warga negara asing yang membuka jasa fotografi. Mereka ditangkap setelah salahi izin tinggal di Makassar. 9 warga negara asing, masing-masing 8 WNA asal Tiongkok dan 1 WNA Malaysia ditangkap Imigrasi Makassar. Mereka ditangkap lantaran menyalahi izin tinggal. Kasus ini terbongkar setelah petugas menggelar patroli cyber di media sosial. Petugas menemukan kegiatan fotografi Orieli Studio di Makassar yang dijalankan para WNA tersebut. Petugas kemudian lakukan penyelidikan dan menangkap para WNA tersebut. Kita ini adalah bagian dari melindungi kegiatan-kegiatan dari praktik-praktik yang merugikan bagi dunia usaha, khususnya pelaku-pelaku industri kreatif. Ya. Nah, kegiatan ini juga adalah bagian dari kita juga mendapatkan informasi dari masyarakat dan kita tindak lanjuti dengan kegiatan untuk patroli cyber lewat media sosial. Petugas masih mendalami keterlibatan penyelenggara, pihak yang memfasilitasi serta aliran dana WNA tersebut. Para WNA terancam pencabutan izin tinggal, deportasi dan penangkalan. Saudara, sejumlah peternak di Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam orasinya, peternak menuntut agar harga pakan diturunkan dan jaminan harga telur yang stabil. Dengan membentangkan sejumlah spanduk, para peternak dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan ini menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, mereka membagi-bagikan ayam dan telur ke masyarakat maupun pengendara yang melintas. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya penurunan harga pakan, harga telur yang stabil, hingga mendesak pembentukan Kementerian Peternakan. Kita ke sorotan lain, Saudara, kebakaran rumah kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran membuat warga panik dan juga menghanguskan sejumlah rumah warga. Amukan si jago merah kembali menerjang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah menghanguskan puluhan rumah di Jalan Kandea, kali ini api kembali berkobar melahap rumah warga di Jalan Todopuli 15. Api dengan cepat membesar, merambat dan melahap bangunan tanpa sisa. Tiupan angin yang kencang semakin memperburuk kondisi kebakaran. Warga pun panik. Mereka mencoba menyelamatkan diri dan membawa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat petugas berjuang lebih. Selang panjang pun ditarik demi menjangkau kobaran api. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian usai melahap 6 rumah warga. Ada rumah kosong untuk bahan terbuat dari semi permanen ini, ada papan dan sebagainya. Kemudian dia merembet ke rumah depan ini. Berdekatan memang Pak Kadi? Berdekatan, ke samping. Waktu kejadian ada jiwa penghuni rumah Pak tadi? Tidak ada. Penyebabnya Pak? Penyebab masih dicari, masih diselidiki karena
dari rumah kosong. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan kini dalam penyidikan pihak kepolisian. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, informasi belasan ribu warga krisis air bersih dan lahan pertanian mengering akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dampak musim kemarau panjang yang melanda Provinsi Gorontalo dalam 2 bulan belakangan terus meluas. Belasan ribu jiwa mengalami krisis air bersih dan sektor pertanian juga turut terancam. Dampak musim kemarau panjang yang terjadi selama 3 bulan belakangan di Gorontalo terus meluas. Hingga kini, BPBD telah mencatat ada sekitar 16.000 warga yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo, Wonobolango, dan Gorontalo Utara. Gorontalo, khususnya seluruh 3 kabupaten itu, yang Kabupaten Wonobolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Ini sudah mengalami beberapa wilayah terdampak, terutama kecamatan-kecamatan memang yang berada dalam ketinggian ini air bersih yang kurang di lokasi tersebut. Jadi ada 6.520 KK yang terdampak, kemudian ada 16.758 jiwa ini yang kita berikan distribusi air selama ini. Sementara ada sekitar 5.000 kepala keluarga lainnya yang juga tercatat di balai wilayah sungai turut mengalami krisis air bersih. Lahan pertanian juga mengalami kekeringan, terutama lahan yang tak ada hujan. Sistem irigasi yang ada menunjukkan penurunan debit air yang cukup signifikan, membuat pengairan harus menggunakan alat bantu tambahan. Mana BWS menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan, dan ini kita memiliki beberapa program kegiatan untuk penanganan kekeringan. Salah satunya adalah pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah. Walaupun sekarang beberapa daerah irigasi memang mengalami kekeringan, namun kita juga sekarang ini sedang membantu menggunakan pompa-pompa. Dengan adanya kondisi ini, tim gerak cepat saluran darurat atau hotline diadakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi musim kemarau panjang. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, musim kemarau yang berlangsung di Merauke, Papua Selatan membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin meningkat. Kondisi ini turut dirasakan pelaku usaha pangkalan tangki air bersih yang kini harus menghadapi keterbatasan pasokan air akibat sumber air tanah mulai berkurang, sementara permintaan air meningkat dari biasanya. Memasuki puncak musim kemarau, permintaan air bersih melalui jasa tangki di Merauke semakin meningkat. Pemilik usaha pangkalan tangki air bersih menyebut, pada kondisi normal pihaknya mampu melayani sekitar 10 tangki per hari. Namun, saat musim kemarau, pihaknya hanya bisa melayani 5 tangki, sementara permintaan masyarakat dapat mencapai 20 tangki dalam sehari. Tingginya permintaan tersebut belum dapat dipenuhi lantaran ketersediaan air dari sumur sebagai sumber utama mulai terbatas. Permintaan sih banyak, tapi air tidak mampu. Sehari bisa 10. Kalau sekarang di musim kemarau? Paling 5. Kalau peningkatan pembelian ada, Bu? Sangat. Sehari bisa minta 20, tapi air tidak mampu. Berarti kendalanya di ketersediaan air itu sendiri ya, Bu ya? Kalau harganya, Bu, per tangki 20.000. Itu per berapa, Bu? Sekali ambil itu 1 tangki itu 20.000, 5.000 liter. Kondisi serupa juga dirasakan para sopir tangki. Berkurangnya debit air membuat proses pengisian membutuhkan waktu lebih lama, bahkan tangki tidak selalu dapat terisi penuh. Dari kapasitas normal pelayanan yang dapat mencapai sekitar 15 tangki per hari, kini hanya sekitar 6 hingga 7 tangki yang dapat dilayani. Dengan kapasitas tangki 5.600 liter dan dihargai sebesar Rp170 hingga Rp200.000 per tangki. Sangat meningkat drastis, tapi masalah kendalanya sekarang ketersediaan air yang kurang. Sumur sudah mulai kering, jadi saat kita isap itu
bisa jadi nggak bisa penuh di tangki, sudah habis airnya di ini. Kita bisa mampu melayani sampai 15 rit. Kalau sekarang berapa Pak? Kalau sekarang paling tinggi 7, 6 itu aja. Kapasitas tangki kita kan 5.600. Kita standar terendah 170. Tapi kalau musim begini sudah bisa mencapai 200 up. Iya. Kondisi ini membuat sebagian pelanggan maupun supir tangki harus mencari sumber air alternatif. Pelaku usaha maupun supir tangki berharap ketersediaan sumber air dapat tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara Pangdam 13 Merdeka, Maijen TNI Mirsa Agus meninjau posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di sekitar Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam kunjungan tersebut, Maijen Mirsa Agus hendak memastikan penanganan karhutla berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan personel. Inilah visual udara dari kamera drone penerangan Kodam 13 Merdeka pada Minggu sore yang menunjukkan adanya kepulan asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Soputan sudah berlangsung sejak 1 pekan belakangan dan upaya pemadaman kebakaran dilakukan tim gabungan lintas sektoral mulai dari pemerintah setempat, TNI Polri, BPBD, serta para relawan. Untuk memastikan penanganan pemadaman berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus melakukan kunjungan ke posko penanganan karhutla dan meninjau lokasi terdampak kebakaran. Dalam kunjungan tersebut, Maijen Mirsa Agus menegaskan TNI akan terus mendukung upaya penanganan kebakaran hutan bersama seluruh unsur terkait. Pengerahan personil TNI dalam upaya penanganan dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas terus diintensifkan. Pangdam mengingatkan personil gabungan agar tetap mengedepankan aspek keselamatan, mengingat medan yang sulit serta kondisi kemarau disertai angin yang berpotensi memunculkan titik api baru. Sore ini meninjau proses pemadaman api yang menjalar di lereng Gunung Soputan yang sudah kurang lebih 8 hari, dan kita semuanya prihatin, sudah 1.000 hektar lebih yang terbakar. Semoga segera tuntas, tidak meluas lagi. Mohon doanya semuanya. Mari kita selesaikan penanganan bencana kebakaran hutan secara bersama-sama, termasuk masyarakat ya. Mari kita hindari kebakaran di lingkungan kita masing-masing, baik hutan maupun tempat lainnya. Adapun kebakaran hutan dan lahan di sekitar Gunung Soputan terjadi sejak 1 pekan yang lalu. Kebakaran ini telah menghanguskan ratusan hektar di sekitar kawasan Gunung Soputan. Dalam kunjungan di lokasi kebakaran hutan dan lahan, Pangdam didampingi Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi, dan diterima Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli bersama jajaran. Yana Mika Singal, Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Saudara, Polda Sulawesi Tenggara menggelar apel gelar pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sebanyak 631 personel gabungan disiapkan untuk melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Sulawesi Tenggara. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, apel gelar pasukan dan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan dipimpin Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Himawan Bayu Aji dan sejumlah stakeholder terkait. Polda menyiagakan 631 personel gabungan untuk lakukan pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Sulawesi Tenggara. Saat ini Polda Sultra mencatat terdapat 7 titik rawan Karhutla yang tersebar di 4 kabupaten di Sulawesi Tenggara, yakni 2 titik di Bombana, 1 titik di Kolaka Utara, 1 titik di Konawe Utara, dan 3 titik di Konawe Selatan. Menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri. Ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Karhutla sempat terjadi di kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara.
Sylvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu dari Maluku, saudara, menyikapi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan hutan lindung, pemerintah Kota Ambon mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan dan melarang keras aktivitas membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah ini diambil menyusul kondisi cuaca kering yang rawan memicu perluasan titik api. Kebakaran hutan dan lahan kering yang terjadi di kawasan perbukitan hutan lindung di sekitar Kompleks Tain Kota Ambon. Karena kondisi angin kencang sempat membuat api dengan cepat menjalar dan mendekati area pemukiman warga. Merespon peristiwa ini, pemerintah Kota Ambon langsung mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan atau pembukaan lahan pertanian baru dengan cara dibakar. Selain itu, sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, Pemkot Ambon kini telah menyiagakan sejumlah unit armada pemadam kebakaran beserta personel dinas pemadam di titik-titik rawan. Kami berharap situasi ini membuat kita lebih waspada. Kita menghadapi dua tantangan besar. Satu soal kebakaran hutan, ancaman kebakaran hutan. Yang kedua soal ketersediaan air bersih. Karena itu memang pemerintah kota sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, berkoordinasi dengan jajaran pemerintah di bawah, negeri, desa negeri kelurahan. Jika ada yang membutuhkan, kami siap untuk menyalurkan air bersih satu. Yang kedua, pemadam kebakaran dan semua pihak yang terkait kami minta untuk siaga jika terjadi kebakaran hutan di Kota Ambon. Masyarakat juga diminta segera melaporkan ke petugas jika kembali melihat kepulan asap di sekitar kawasan hutan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, usai jeda kami segera kembali dengan informasi merah putih raksasa dibentangkan di Gunung Siklop. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, tingkat pengangguran di Sulawesi Utara masih menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 meningkat dibandingkan Februari 2026. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar job fair dengan sekitar 2.000 lowongan kerja. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 naik 0,11% dibandingkan Februari 2026. Jumlah pengangguran di Sulawesi Utara mencapai 80,50 ribu orang, sementara jumlah pekerja tercatat sekitar 1,4 juta orang. Kemudian untuk yang bekerja sebanyak 1,29 juta orang. Dan ini meningkat atau bertambah 28,76 ribu orang. Dari yang bekerja ini ada yang bekerja penuh waktu atau bekerja penuh, bekerja paruh waktu, dan ada yang setengah pengangguran. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara akan menggelar job fair pada 9 dan 10 September 2026 di Geraha Gubernuran. Sebanyak 50 perusahaan akan berpartisipasi dengan menyediakan sekitar 2.000 lowongan kerja dan ditargetkan mampu menyerap hingga 1.500 tenaga kerja. Untuk tahun 2026 ini target kita perusahaan yang ikut kegiatan itu sebanyak 50 perusahaan, dan target kita untuk lowongan yang nanti akan terkumpul dari 50 perusahaan atau lebih itu sekitar 2.000 perusahaan, 2.000 lowongan. Jadi ketika ada 2.000 lowongan, target kita pencari kerja yang datang berpartisipasi pada job fair ini kita target 2.000 orang, dengan semoga mereka itu bisa ditempatkan sebanyak 1.500. Pemerintah berharap job fair ini dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Sulawesi Utara.
Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Kota Palu, saudara, suasana meriah mewarnai halaman SD Negeri 20 Palu, Sulawesi Tengah, di mana saat para siswa mengikuti berbagai perlombaan tradisional dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gelak tawa dan sorakan para siswa terdengar saat mereka berlomba dalam sejumlah permainan yang menguji ketangkasan, konsentrasi, hingga keseimbangan. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya lari kelereng, memakan biskuit dengan gerakan senam wajah, serta memasukkan paku ke dalam botol. Tak hanya permainan, para siswa juga diajak mengikuti senam sehat anak Indonesia. Kegiatan ini bukan sekedar untuk menciptakan suasana meriah menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, namun juga menjadi momen bagi para siswa untuk kembali menikmati permainan tradisional bersama teman-temannya. Kepala SD Negeri 20 Palu bilang, kegiatan perlombaan seperti ini rutin dilaksanakan setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, momen kemerdekaan tahun ini juga dimanfaatkan pihak sekolah untuk mengkampanyekan pengurangan penggunaan gadget di kalangan anak. Dan saat ini anak-anak itu taunya digital, jadi dia mainnya game saja. Lama-lama kalau kita tidak mengenang kembali, dan ini sudah momennya untuk mengenang kembali permainan tradisional. Itu semua kita harus kenalkan kembali kepada anak-anak, dan saat inilah momennya di HUT RI yang ke-81. Melalui permainan tradisional dan aktivitas fisik, para siswa diajak untuk lebih banyak berinteraksi secara langsung, bergerak, serta bermain bersama teman. Semangat kemerdekaan pun tak hanya terlihat dari riuhnya perlombaan, tetapi juga dari keceriaan anak-anak yang bebas bermain dan bersosialisasi tanpa terpaku pada layar gadget. Rolis Muhlis, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, bendera merah putih raksasa dibentangkan di Gunung Siklop di Sentani, Jayapura, Papua. Pembentangan ini dilakukan TNI bersama warga dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi TNI Habema menggelar kirap dan pembentangan bendera merah putih raksasa di Bukit Paralayang, Ifar Gunung, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kirap dan pembentangan bendera merah putih diikuti 1.200 peserta yang terdiri dari personil TNI Polri, Basarnas, pelajar, dan masyarakat umum. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirap bendera dari Kampung Toladan menuju kawasan Ifar Gunung. Tiba di lokasi, peserta kemudian melakukan pembentangan bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter. Panglima Korps TNI Habema Maijen TNI Yuda Airlangga mengatakan, pembentangan bendera ini menjadi simbol kebersamaan TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Maijen Yuda menyebut pembentangan merah putih di Gunung Siklop menjadi pesan dari Papua untuk terus menjaga kebersamaan, persatuan, kedamaian, dan keutuhan Indonesia. Sementara, keterlibatan pelajar dinilai penting untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan semangat cinta tanah air sejak dini. Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Itu merupakan suatu wujud kesungguhan, kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada Ondoapi, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter kali 80 meter. Vindi Rahmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, masa pembinaan tidak lantas memutus hak anak untuk belajar dan meraih cita-cita. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur, pendidikan justru menjadi salah satu prioritas untuk membekali anak binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.
Di balik tembok lembaga pembinaan masih ada harapan untuk menata masa depan. Salah satunya melalui jalur pendidikan formal. Di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur, anak binaan tetap diberikan kesempatan luas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Hingga Agustus 2026 tercatat 37 anak binaan aktif mengikuti pendidikan melalui program penyetaraan ijazah paket A, B, dan C. Program ini menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar anak, sekaligus menjadi bekal agar mereka tetap memiliki peluang melanjutkan pendidikan, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui program Indonesia Pintar. Kini sebanyak 8 anak binaan telah menerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP, yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar mereka. Sebanyak 37 anak binaan itu wajib mengikuti pendidikan. Dalam hal ini sekolah ada kejar paket A, B, dan C. Dan pada kesempatan ini saya atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana kami di LPKA kelas 1 Kupang mendapatkan bantuan Indonesia Pintar. Tak hanya pendidikan formal, melalui program pembinaan yang berkelanjutan, LPKA kelas 1 Kupang berkomitmen memastikan masa lalu tidak menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk kembali meraih masa depan yang cerah. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, ratusan pelajar tingkat sekolah dasar hingga menengah pertama di Kota Ambon, Maluku memadati gedung Taman Budaya Ambon untuk mengikuti lomba ukulele. Selain menjadi wadah pelestarian musik tradisional di tengah modernisasi, ajang ini juga dijadikan media rekonsiliasi efektif untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini. Direktur Ambon Music Office yang juga adalah juri kita. Ratusan pelajar dari sekolah dasar hingga menengah pertama di Kota Ambon memadati gedung Taman Budaya Karangpanjang Ambon untuk mengikuti festival ukulele. Kompetisi tahunan ini memfokuskan pada penampilan musik kelompok dengan aransemen tradisional khas Maluku. Pada festival tahun ini, panitia penyelenggara mewajibkan setiap kelompok membawakan lagu daerah setempat. Langkah ini untuk memperkuat kreativitas lokal sekaligus melestarikan warisan budaya lokal di tengah modernisasi. Selain aspek budaya, ajang ini menjadi media rekonsiliasi efektif. Melalui musik, pemerintah kota berupaya menanamkan nilai-nilai toleransi perdamaian sejak dini kepada anak-anak di Kota Ambon. Ini Kecamatan Sirimau melakukan kegiatan festival ukulele dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon. Dengan adanya keikutsertaan peserta dari Kecamatan Pisanewe yang nanti akan memperebutkan juara, kemudian akan ikut lagi bertanding di tingkat Kota Ambon. Harapan kami bahwa dengan adanya pertandingan ini menambah minat dan bakat kreativitas daripada anak-anak itu sendiri, lebih lagi ditingkatkan dalam pemahaman bermain ukulele tentunya. Dengan konsistensi secara berjenjang, ekosistem musik tradisional di Maluku diharapkan terus berkembang dan terus dilestarikan. Yahya Latif, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Sabtu. Saya Megumi Sumah pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.